Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Proyek basic e-learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Tujuan pembelajaran proyek yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah. Dan yang kedua, memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata. Dan yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Dan yang keempat, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada pembelajaran proyek basic e-learning yang bersifat kelompok. Dan langkah-langkah pembelajaran pembuatan proyek basis learning. 1. Membuka pembelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. 2. Merencanakan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. 3. Menyusun jadwal aktivitas guru dan peserta didik secara kolaboratif, menyusun jadwal aktivitas dalam penyelesaian proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. 4. Mengawasi jalannya proyek. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. 5. Penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Hal tersebut dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar. Berperan dalam menginformasikan kemajuan masing-masing peserta didik. 6. Evaluasi. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik dilakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Setting kelas pembelajaran proyek. 1. Aman. 2. Nyaman. 3. Ruang bereksplorasi. 4. Berinteraksi dengan lingkungannya. 5. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Dan 6. Memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan bermain dan budaya setempat. 7. Mendukung kegiatan main sendiri, kelompok kecil dan kelompok besar. 8. Mengembangkan kemandirian. 9. Mengembangkan kepercayaan diri anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.